ya. Jadi glaukoma itu adalah terjadinya peningkatan tekanan intraokular atau tekanan pada bola mata. Nah, kalau kita lihat pada gambar di layar ya, mata normal tekanannya juga normal. Nah, kemudian ketika ada mata dengan glaukoma, nah ini terjadi tekanan yang lebih tinggi daripada mata normal, ya. Nah, kemudian apa akibatnya nih ketika tekanan pada bola mata ini terlalu tinggi, ya? Nah, sekilas di kanan, bagian kanan ini adalah terkait terapinya ya. Cuma nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya aja ya. Nah, secara pengertian glaukoma tadi ya, ada tekanan di dalam bola mata. Nah, sehingga ketika terjadi peningkatan tekanan pada bola mata, itu akan menyebabkan lama-kelamaan kalau tekanannya tidak diturunkan, ya, bisa menyebabkan sampai kebutaan, ya. Nah, di mana untuk glaukoma sendiri dibagi menjadi dua jenis nih teman-teman, ya. Ada glaukoma yang sudut terbuka, ya, dan ada glaukoma yang sudut tertutup. Nah, bedanya apa? Nah, kalau pada glaukoma sudut terbuka, ya, secara apa namanya, secara gambaran itu di bagian eh, aliran, ya. Jadi mata itu akan memproduksi yang namanya aqueous humor atau cairan mata. Nah, jadi produksi aqueous humor dia itu memiliki yang namanya aliran, ya, salurannya sendiri. Nah, ibaratnya ya, kalau eh, kita punya yang namanya selang, ya. Kita punya di rumah ada yang namanya keran air, ya, keran air. Nah, keran air ini adalah sumber keluarnya dari air ya, atau kalau di mata ya cairan mata tadi. Nah, ketika keran air itu kita buka, otomatis aliran airnya akan keluar. Nah, di mana ketika keran air itu kita tambahkan selang, ya, kita pasangkan selang, nah, otomatis selang itu sebagai alirannya. Nah, mau dibawa kemana nih si air tersebut? Nah, jadi ketika ada yang namanya glaukoma sudut terbuka, ya, itu ada penyempitan, penyempitan di alirannya, di selangnya. Nah, tetapi dia penyempitannya masih ada celah. Jadi ibaratnya penyempitannya belum 100%. Masih ada sedikit sudut yang untuk bisa melewati si celah tersebut sehingga air atau cairan mata itu masih bisa dikeluarkan atau dialirkan. Nah, bedanya dengan sudut tertutup ya. Jadi celahnya itu dia sudah 100% tertutup. Ya, 100. Celahnya sudah 100% tertutup. Nah, jadi kalau ada air yang masuk ya lewat sumber tadi, kemudian mengalir menuju ke sumbatan yang 100% tertutup tadi, otomatis nggak bisa lewat. Ya, sehingga alirannya ini akan balik, ya, berbalik. Nah, sehingga ketika alirannya ini berbalik, menyebabkan apa? Tekanan intraokularnya ini tinggi. Peningkatan tekanan intraokular. Nah, kalau yang sudut terbuka tadi, ini sudut tertutup ya. Nah, kalau sudut terbuka, ya ibaratnya celahnya ini ada celah, ada sumbatan. Cuma di sini masih ada celah. Nah, jadi ketika aliran air cairan bola mata tadi mengalir, ini masih bisa melewati si sumbatan atau celah yang ada. Nah, tetapi tetap ada beberapa persen ya air atau cairan bola mata ini akan berbalik. Karena apa? Di sini ada sumbatan. Sehingga tidak 100% si cairan dari bola mata ini bisa melewati si celah ini. Nah, sama-sama akan terjadi peningkatan tekanan intraokular pada glaukoma sudut tertutup maupun glaukoma sudut terbuka. Cuma secara tekanan yang lebih tinggi ada di glaukoma sudut tertutup. Karena apa? Karena di sini 100% dia tidak bisa
melewati sumbatan yang ada. Jadi balik lagi gitu ya, tekanannya akan semakin tinggi di sini. Sedangkan glaukoma sudut terbuka sudah ada tekanan yang naik, tekanan intraokular yang naik, tapi masih ada celah yang masih bisa dilewati oleh cairan bola mata. Nah, makanya untuk terapinya ya, jadi goal terapinya itu bagaimana ada dua nih ya, terapi dari si apa namanya glaukoma. Nah, jadi goalnya atau tujuannya adalah menurunkan IOP, intraocular pressure atau tekanan intraokular, ya. Jadi target atau tujuan ketika pasien itu mengalami glaukoma kemudian diterapi, tujuan terapinya adalah untuk bagaimana caranya kita bisa menurunkan tekanan intraokular. Ya, karena penyebab utama dari glaukoma adalah adanya peningkatan intraokularnya, ya. Nah, ada dua cara bagaimana kita bisa menurunkan tekanan intraokular, ya. Cara yang pertama, nih, kita turunkan produksi dari aqueous humornya atau kita turunkan produksi dari si cairan matanya. Nah, ada tiga obat, ada tiga golongan obat yang dapat menurunkan produksi dari si cairan bola mata. Yang pertama ada golongan alfa 2 agonis, yang kedua ada golongan beta blocker, dan yang ketiga ada golongan carbonic anhidrase inhibitor. Nah, tiga golongan obat ini fungsinya adalah menurunkan produksi dari aqueous humor. Jadi kalau kita bisa turunkan produksi dari cairan bola mata, maka cairan yang keluar itu tidak banyak atau tidak deras gitu ya. Sehingga ketika pun di sana ada sumbatan, ya, tekanan intraokular yang mengalami kenaikan pun tidak sebanyak atau tidak setinggi ketika produksi aquasumurnya itu secara normal itu deras gitu ya. Jadi ada penurunan tekanan intraokular ketika kita bisa menurunkan produksi dari aquasumor. Nah, cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa atau bagaimana caranya kita bisa meningkatkan outflow dari aqueous, bagaimana kita bisa, mmm, mengeluarkan nih ya, memperlancar pengeluaran dari si aqueous humor. Caranya bagaimana? Ya kita modifikasi nih, ya dari aliran-alirannya ini. Kalau ada sumbatan bisa nggak kita hilangkan sumbatannya, ya. Atau bisa nggak kita lebarkan, apa namanya, jalurnya, biar ketika ada sumbatan, sumbatannya tidak terlalu, sempit, seperti itu. Nah, obat apa aja yang bisa meningkatkan pengeluaran dari Aquasumor, ya, yang pertama adalah ada analog prostaglandin, yang kedua ada asetilkolinesterase inhibitor, dan yang ketiga ada cholinergic agonis, ya. Jadi, ada 3 golongan obat juga yang bisa meningkatkan pengeluaran dari Aquasumor. Nah, kalau kita cek di bagian ini, ya di bagian ini ya teman-teman. Jadi ini apa namanya simulasi gitu ya. Simulasi bagaimana ketika terjadi beberapa masalah pada mata, ya. Misal nih, oh terjadi adanya peningkatan reseptor pada beta. Nah, kalau reseptor betanya meningkat, maka kita berikan obat golongan beta blocker untuk menurunkan reseptor betanya, ya. Oh, terjadi peningkatan, sekresi aqueous humor. Nah, kalau terjadi peningkatan sekresi aqueous humor, maka kita bisa berikan obat yang untuk menurunkan produksi aqueous humor. Contohnya, ada salah satunya carbonic anhidrase inhibitor, nih, ya. Nah, ini, kita mengobati penyebab, ya, terjadinya glaukoma itu kira-kira penyebabnya apa. Nah, cuma nanti kita akan bahas juga tata laksana terapinya ya. Bagaimana sih first line-nya apa, kemudian alternatifnya apa kalau first line-nya nggak bisa ya. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang contoh obatnya apa nih? Tadi ya, kan kita udah mempelajari bagaimana caranya untuk bisa menurunkan tekanan intraokular. Ada dua cara nih.
Yang pertama kita menurunkan produksi dari aquasumurnya, yang kedua kita bagaimana bisa, apa namanya, meningkatkan pengeluaran aquasumur dengan cara memodifikasi saluran, yang ada di aquasumur tersebut. Nah, yang pertama tadi, penurunan produksi aquasumur, kita bisa menggunakan ada yang namanya, alpha agonis. Contoh obatnya adalah ada brimonidin, ada apraklonidin. Nah, ini golongan alpha agonis. Kemudian ada beta blocker, contohnya timolol, betaxolol, carteolol, levobunolol, ya. Dan yang terakhir ada carbonic anhydrase inhibitor. Contohnya ada acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid, ya. Jadi obat ini adalah, beberapa obat yang berfungsi untuk menurunkan produksi dari aquasumor. Ya. Sedangkan yang kedua, ya, yaitu meningkatkan aliran, ya, meningkatkan aliran dari aquasumor, ada golongan analog prostaglandin, contohnya latanoprost, ya, bimatopros, talfupros, ya. Ada asetilkolinesterase inhibitor, contohnya ada pisostigmin, dan ada cholinergic agonis, contohnya pilokarpin. Nah, jadi teman-teman minimal udah tahu dulu ya, 2 golongan obat yang mana dia bisa menurunkan aquasumor, tapi dan juga yang mana yang bisa meningkatkan aliran dari aquasumor. Jadi 2 obat ini teman-teman harus hafal ya, karena ini merupakan terapi utama dari si, glaukoma. Nah, sekarang kita bahas tata laksana terapinya nih, ya menurut Dipiro edisi 11 yang mana ketika pasien itu mengalami glaukoma, ya, maka first line-nya atau lini pertamanya itu ada golongan beta blocker dan ada golongan analog prostaglandin. Nah, 2 golongan ini bisa digunakan sebagai first line terapi. Nah, misal pasien tidak ada kontraindikasi terhadap 2 golongan ini, maka pilih salah satu dari kedua golongan tersebut. Misalnya kita pilih beta blocker misalnya. Nah, beta blocker kita gunakan pengobatan selama 2 sampai 4 minggu, ya. Kita akan cek nih, ya, bagaimana, terapinya apakah berhasil atau tidak, ya. Apabila tidak mereda dengan penggunaan si golongan beta blocker tadi yang kita pilih awalnya, maka bisa cek kembali kepatuhan minum obatnya sudah sesuai atau belum, sudah patuh atau belum, ya. Kemudian melakukan oklusi nasolakrimal sebelum pengobatan dan tingkatkan konsentrasi jika mungkin atau bisa ditingkatkan frekuensi, ya. Bisa ditingkatkan, dosisnya atau ditingkatkan frekuensi minum obatnya, ya. Kalau itu sudah dilakukan dan belum berhasil, maka bisa beralih, ke alternatif lini pertama. Nah, alternatif lini pertama itu apa? Yang tadi, yang awal tadi apabila pasien itu kontraindikasi dengan 2 golongan lini pertama, itu bisa langsung diberikan alternatif lini pertama. Contohnya adalah brimonidin. Nah, brimonidin tadi golongan obat nih ya, agonis, alfa agonis, ya. Jadi ketika brimonidin diberikan, kira-kira bisa nggak nih? Kalau nggak bisa brimonidin, maka bisa diberikan topical carbonic anhydrase inhibitor. Nah, contohnya nih, ya yang contohnya yang topikal ya, antara brinzolamid ataupun yang lainnya yang bentuknya topikal, ya. Jadi kalau nggak bisa lini pertama, bisa alternatif lini pertama, ya. Nanti kalau sudah ditentukan mana yang bisa diberikan, kita evaluasi selama 2 sampai 4 minggu, gimana efektivitasnya, apakah terapinya sudah, berhasil dengan menimbulkan efek yang bagus pada pasien, atau masih belum berhasil, ya. Kalau masih belum berhasil ataupun sampai menimbulkan efek samping, ya, kalau menimbulkan efek samping bisa dikurangi dosisnya nih, ya, ataupun bisa diganti dengan obat lini kedua, ya. Jadi bisa dievaluasi dalam 2 sampai 4 minggu penggunaan obat tadi. Nah, kalau sudah efeknya bagus ya silahkan dilanjutkan, ya, sampai emang benar-benar, bagus untuk
kondisi tekanan intraokular pada pasien tersebut, ya. Nah, kemudian, eee, kalau sampai sampai pengobatan menggunakan obat-obatan topikal maupun oral ini nggak berhasil, ya, maka bisa dilakukan operasi ya, operasi untuk, menurunkan tekanan intraokularnya. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ada yang masih bingung nggak untuk glaukoma dulu? Terkait tata laksana, kemudian terkait obatnya, ada yang masih belum paham mungkin? Silakan. Apakah cukup aman teman-teman? Sambil cek-cek. Aman, Kak, Aman ya? aman, Kak. Oke. Kalau aman saya lanjut ya. Kita akan bahas lebih detail lagi terkait, eee, terapi obatnya ya. Nah, tadi ada yang namanya timolol. Timolol ini salah satu golongan beta blocker ya, yang mekanisme kerjanya untuk menurunkan tekanan intraokular ya, yang merupakan first line terapi ya, first line terapi pada penyakit glaukoma, tapi dia kontraindikasi kalau pasien memiliki asma ataupun penyakit pernafasan. Ya, karena dia akan menghambat, beta 2 juga ya di paru-paru. Nah, kemudian analog prostaglandin, nah ini juga sebagai first line ya, first line bersamaan dengan si beta blocker tadi ada latanolpros atau bimatropos. Cuma, dia menurunkan tekanan intraokularnya memiliki mekanisme yang berbeda ya dengan timolol. Kalau timolol tadi penurunan intraokularnya dengan menurunkan produksi dari AHA atau aqueous humor ya. Sedangkan kalau analog prostaglandin itu meningkatkan aliran atau outflow ya, aliran dari si aqueous humor. Nah, sama-sama menurunkan tekanan intraokular, cuma mekanisme bagaimana cara menurunkan tekanan intraokularnya berbeda ya. Kemudian ada acetazolamid, merupakan golongan anhidrasa karbonik ya, inhibitor. Dia menghambat pembentukan cairan pada bola mata, ya sama seperti beta blocker, menurunkan produksi aqueous humor, ya. Nah ini, bentuknya topikal, ya. Ini merupakan alternatif pada lini pertama, ya. Jadi kalau first line-nya nggak bisa diberikan atau kontraindikasi, bisa menggunakan acetazolamid, ya, yang bentuknya topikal. Kemudian ada pilokarpin, dia golongan antikolinergik, ya, di mana, dia menurunkan tekanan intraokular dengan meningkatkan aliran aqueous humor, ya, sehingga tekanan intraokularnya menurun, ya. Nah, dia hati-hati ya pada pasien dengan hipertensi, ya, karena dia kontraindikasi karena dapat meningkatkan tekanan darah, ya. Kemudian ada alfa agonis, ya, contohnya brimonidin, ya. Kemudian apraklonidin, nah ini juga alternatif first line ya, bersamaan dengan acetazolamid tadi, ya, di mana dia menurunkan produksi aqueous humor dengan cara meningkatkan pengeluaran uvoskleral ya, atau meningkatkan, eee, pengeluaran skleral ini dapat menurunkan produksi dari aqueous humornya, ya. Nah ini obat-obatannya teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas soal nomor satu ya, terkait materi dari glaukoma. Nah, coba kita bahas bareng-bareng nih. Soal nomor satu, ada pasien Tuan Y, 35 tahun, mengalami glaukoma, di mana pasien tersebut sedang mendapatkan terapi, namun saat ini mengalami efek samping. Ya. Efek sampingnya yaitu perubahan warna iris dan pertumbuhan bulu mata. Obat berikut yang dapat menyebabkan efek samping berupa perubahan warna iris dan pertumbuhan bulu mata yang dialami oleh Tuan Y, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E? Yang C,
Yang C Kak, Yang mana? Latanoprost. Oke, Latanoprost. Latanoprost golongan apa tadi teman-teman? Masih ingat nggak? Analog prostaglandin. Oke, analog prostaglandin. Nah, coba nih kita jabarkan golongan-golongannya nih. Timolol golongan apa? Beta blok. Oke, beta blocker. Acetazolamid apa? Carbonic anhydrase inhibitor. Karbonik anhidrase inhibitor. Oke. Brinzolamid dan durzolamid Sama. sama ya, karbonik anhidrase inhibitor. Oke. Nah, kalau dari apa namanya? Dari pilihan jawaban, kalau ada obat dengan golongan yang sama, misal acetazolamid ya, brinzolamid dan durzolamid ini biasanya memiliki efek samping yang sama nih satu golongan itu ya. Sehingga kalau di pilihan jawaban ini ada lebih dari satu golongan yang sama ya, obatnya dari golongan yang sama itu pasti nggak akan kita pilih nih biasanya ya. Jadi tinggal antara beta blocker atau analog prostaglandin. Coba kita cek. Nah, efek samping khas dari analog prostaglandin seperti latanopros, bimatopros ya, itu salah satunya adalah hiperpigmentasi iris ya. Kemudian pertumbuhan dan penggelapan bulu mata serta adanya iritasi ringan. Efek ini umumnya tidak berbahaya ya dan bersifat kosmetik dan bisa menetap ya. Cuma tidak apa ya, tidak berbahaya secara sistemik gitu ya. Oke, jadi jawabannya nomor satu adalah yang C, betul, yang Latanoprost. Ada yang ditanyakan dulu nggak nomor satu, teman-teman? Aman ya? Kalau aman, kita coba lanjut nomor dua. Ada pasien Nyonya U 56 tahun sedang mendapatkan terapi glaukoma. Obat yang diterima pasien adalah brinzolamid. Nah, brinzolamid ini golongan apa nih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Inhibitor Carbonic karbon anhydrase inhibitor. Oke, karbonik anhidrase inhibitor CAI ya. Oke, CAI tadi itu menurunkan tekanan intraokular dengan apa nih? Ada dua, antara menurunkan produksi aquasumor atau meningkatkan aliran aquasumornya. Yang mana? Menurunkan aquasumor atau meningkatkan aliran? Mengurangi Mengurangi atau menurunkan apa? produksi aqueous humor. Ya, produksi dari aqueous humor. Ya. Nah, sehingga untuk jawaban yang A meningkatkan aliran ini jelas salah. Ya, kita silang dulu. Yang B mengurangi produksi aqueous humor ini oke, bisa jadi gitu ya. Yang C merangsang kontraksi otot siliaris, nah, nggak ada hubungannya ya. Memblokade reseptor muskarinik juga nggak ada, ya. Menghambat kerja enzim prostaglandin apalagi, ya. Jadi inti dari terapi glaukoma itu ada dua ya. Yang pertama meningkatkan aliran dari aquasumor, yang kedua mengurangi produksi aquasumor. Nah, jadi kalau dari pilihan jawaban ini lebih mengarah yang B, teman-teman. Ya, apakah benar yang B? Nih, brin- brinzolamid adalah CAI ya, carbonic anhydrase inhibitor, topikal bentuknya, ya bisa tetes mata biasanya, yang menurunkan tekanan intraokular dengan menghambat produksi aquasumor di badan siliaris. Ya. Efek samping bisa berupa rasa pahit di mulut ataupun adanya iritasi lokal. Nah, ini tadi. Jadi dia posisinya ada di kelompok yang menurunkan produksi aquasumor, ya, yaitu salah satunya golongan karbonik anhidrase inhibitor, brinzolamid. Oke, nomor dua, adakah yang mau kita diskusikan dulu?
Cukup aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya, oke. Untuk materi glaukoma, aman teman-teman? Aman, Kak. Oke, kalau aman saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di saluran pernafasan ya atau infeksi ya, terkait materi tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu secara umum merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang berbentuk batang, yaitu Mycobacterium tuberculosis atau MTB ya. Di mana penyakit tuberkulosis sebagian besar mengenai parentim paru atau dinamakan TB paru ya. Namun, nggak cuma di paru saja. Bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain, ya, disebut TB ekstraparu. Misal ada TB tulang, ya berarti bakterinya menginfeksi bagian tulang, itu bisa saja, ya. Nah, kalau secara tata laksana terapi dari tuberkulosis, ini pasien itu kita kelompokkan menjadi dua jenis pasien, ya. Ada yang termasuk kelompok kasus baru, ada juga yang termasuk kelompok kasus lama. Nah, kasus baru itu seperti apa? Yaitu pada pasien yang baru saja terdiagnosa mengalami tuberkulosis dan dia belum pernah mendapatkan OAT atau obat anti tuberkulosis. Nah, itu termasuk pasien baru. Nah, dan pada pasien tuberkulosis yang sebelumnya sudah pernah didiagnosa tuberkulosis dan sudah mendapatkan obat anti tuberkulosis, tapi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi misalnya pasien dulu pernah nih didiagnosa tuberkulosis, minumlah obat anti tuberkulosis, ya. Tapi obatnya baru diminum belum sampai 1 bulan. Ya. Nah, kalau pasien seperti itu, ya, itu juga dinamakan pasien baru, kasus baru, ya. Nah, sedangkan untuk kasus yang lama itu adalah untuk pasien-pasien yang kambuh. Dulu pernah didiagnosa TB, kemudian sudah terapi berhasil sembuh gitu ya. Kemudian kambuh lagi, ya. Atau gagal di akhir pengobatan. Nah, misal sudah didiagnosa TB, diterapi, ternyata pada akhir terapinya, ya, pasien masih menderita tuberkulosis, jadi gagal terapi intinya, ya. Nah, itu juga merupakan kasus lama. Kemudian pasien yang pernah meminum OAT yang lebih dari 1 bulan, ya, dan tidak meneruskan selama lebih dari 2 hari berturut-turut, itu langsung dianggap kasus lama. Ya. Kalau sudah minum obat anti tuberkulosis lebih dari 1 bulan, ya, tapi dalam perjalanan mengkonsumsinya itu ada 2 hari pasien berturut-turut tidak minum obat, maka dia langsung masuk ke kasus lama. Ya, jadi kita bedakan dulu nih, pasiennya itu masuk kasus baru atau kasus lama, karena nanti terapinya berbeda. Ya, nah, jadi terapi pada umumnya nih, terapi tuberkulosis itu ada 2 fase, ya. Yang pertama adalah fase intensif, yang kedua adalah fase lanjutan. Nah, yang mana teman-teman ya, pada fase intensif ini itu harusnya lebih dari 80% ya bakteri pada pengobatan atau terapi fase intensif itu lebih dari 80% bakteri itu harusnya mati. Ya, di mana fase intensif ini dia 2 bulan ya, 2 bulan pemberian terapi menggunakan 4 obat yaitu RHZE ya. R itu adalah rifampicin, H itu isoniazid, Z itu pirazinamid, dan E itu etambutol. Ya, R rifampicin, kemudian H itu isoniazid, kemudian
Z itu adalah pirazinamid, dan E itu adalah etambutol. Nah, pasien itu kalau sudah menderita TB, itu diterapinya menggunakan kombinasi obat, nggak hanya satu macam obat, ya. Nah, di mana ketika pasien itu memulai fase intensif yang akan diberikan selama 2 bulan, nah, sehingga setelah pemberian 2 bulan fase intensif itu, targetnya minimal 80% bakteri ini mati, minimal, ya. Nah, kalau tidak sampai 80% mati, maka nanti di akhir fase intensif itu akan dilakukan yang namanya cek, ya, cek BTA atau bakteri tahan asam. Nah, apabila setelah dilakukan pemberian fase intensif 2 bulan, kemudian dilakukan cek BTA, nah, misal BTA-nya negatif, nah, berarti terapinya berhasil, ya. Artinya apa kalau BTA negatif? Berarti BTA negatif ini berarti eee, menunjukkan bahwa sudah tidak adanya bakteri M. tuberculosis tadi di dahak, ya, di dahak si pasien tadi, karena ceknya menggunakan dahak. Nah, sedangkan kalau ternyata setelah dicek BTA-nya nilainya positif, nah, maka terapinya dianggap gagal, sehingga masih terdapat bakteri M. tuberculosis tadi di dahak si pasien, ya. Sehingga kalau masih ada, terapinya gagal. Nah, sehingga kalau terapinya gagal, maka diganti lagi terapinya menggunakan terapi kategori 2. Nah, kalau yang kita bahas ini adalah terapi kategori 1. Kategori 1 ini untuk kasus baru tadi. Nah, kasus baru. Kalau kategori 2 ini untuk kasus yang lama. Nah, jadi ketika pasien itu merupakan pasien yang baru, ya, maka terapinya ada 2 fase, fase intensif dan fase lanjutan. Nah, fase intensif itu menggunakan kombinasi RHZE selama 2 bulan yang diminum setiap hari, ya. Sehingga nanti di akhir bulan kedua, ya, di akhir pengobatan fase intensif akan dilakukan pengujian cek BTA-nya. Kalau BTA-nya hasilnya negatif, maka terapi intensifnya itu berhasil, sehingga nanti akan dilanjutkan ke fase lanjutan menggunakan kombinasi rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan. Nah, di mana penggunaannya itu adalah 3 kali seminggu. Tidak setiap hari, ya, 3 kali seminggu. Misal Senin, Rabu, Sabtu misal. Ya. Kalau yang RHZE selama 2 bulan ini setiap hari. Ya. Nah, sedangkan ketika dicek BTA-nya tadi, ternyata BTA-nya masih positif, ya, maka dianggap terapi pada fase intensif ini gagal nih. Nggak bisa membunuh eh, 80% bakteri M. tuberculosis sehingga masih terdeteksi pada dahaknya. Nah, secara umum untuk eh, regimen terapi dari kategori 1, ya, itu adalah nih 2 RHZE per plus 4 H3R3. Nah, 2 HRZ ini artinya apa? Ya, angka di paling depan 2 ini menunjukkan berapa lama terapinya, yaitu 2 bulan. Ya, 2 bulan terapi. HRZE-nya ini adalah simbol, ya, dari H itu isoniazid, R rifampicin, ya, Z pirazinamid, dan E etambutol. Di mana selama 2 bulan, ya, pemberian fase intensif selama 2 bulan dengan menggunakan kombinasi HRZE, ya, itu diminumnya adalah setiap hari. Sedangkan yang 4 H3R3, nah, angka paling depan ini 4 menunjukkan berapa lama terapinya, ya, yaitu 4 bulan.
Sedangkan H3R3 ya, ada angka setelah huruf H3 R3 ya. Berarti menunjukkan 3 ini adalah cara pakainya 3 kali seminggu. Ya, jadi tidak setiap hari kalau sudah masuk ke fase lanjutan. Ya. Jadi kalau fase intensif itu harus setiap hari, cuma jangkanya lebih pendek yaitu 2 bulan. Sedangkan untuk fase lanjutan itu masa terapinya lebih panjang nih, 4 bulan. Cuma penggunaan obatnya itu selang-seling, tidak setiap hari. Ya, frekuensinya tidak setiap hari. Ya. Oke, ini untuk terapi dari tuberkulosis pada kategori 1, teman-teman. Nah, kalau pada kategori 1 tadi ternyata tidak berhasil dengan menunjukkan BTA-nya masih positif, maka bisa dialihkan ya ke kategori 2. Ya, ke kategori 2. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Ada yang masih bingung untuk terapi dari tuberkulosis? Ada yang mau kita diskusikan dulu, silahkan. Sudah, Kak. Aman, Kak. Aman ya, oke. Nah, kalau aman, ini beberapa ada istilah ya terkait apa namanya dari tuberkulosis ini. Nah, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah monoresisten. Jadi monoresisten ini merupakan resistensi terhadap salah satu ya, hanya satu. Salah satu jenis OAT atau obat antituberkulosis lini pertama. Nah, lini pertama. Ya salah satu aja tapi ya. Kemudian kalau poliresisten ini resisten terhadap lebih dari satu jenis obat antituberkulosis lini pertama selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Ya. Kemudian ada MDR atau multi drug resistant. Ya. Ada istilahnya TB-MDR. Apa itu? Yaitu merupakan terjadinya resistensi terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Nah, jadi kalau terjadi resistensi isoniazid dan rifampicin, ya, dua obat ini secara bersamaan, maka klasifikasinya adalah multi drug resistant. Nah, sedangkan kalau poliresisten tadi terjadi resistensi lebih dari satu jenis OAT, tapi lebih dari satunya itu tidak melibatkan isoniazid dan rifampicin itu resisten dalam secara bersamaan. Contoh nih, misal eh, pasien itu resisten terhadap isoniazid dan etambutol misal, ya, atau misal rifampicin dan etambutol, ya, atau isoniazid dan pirazinamid, atau rifampicin dan pirazinamid. Nah, jadi contohnya poliresisten seperti ini ya. Ya, bukan kalau yang multi drug resisten itu yang resisten adalah isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Kalau poliresisten nggak bisa isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Ya. Sedangkan ada XDR atau extensive drug resistant. Nah, ini tingkatannya lebih parah ya. Jadi dari monoresisten, poliresisten, multi drug resistant, dan extensive resistant ini semakin ke bawah eh, tingkat resistensi terhadap obat TB-nya semakin parah ya. Nah, kalau yang XDR-TB tadi ya itu adalah kondisi TB-MDR ya. Jadi dia sudah resisten dari isoniazid dan rifampicin plus ya ada tambahan lagi yang resisten adalah salah satu obat antituberkulosis golongan fluoroquinolone ya. Jadi salah satu obat lini kedua. Nah, kalau yang monoresisten sampai TB-MDR ini dia resisten pada lini pertama ya. Tapi kalau sudah XDR ya
dia resisten lini pertama yaitu isoniazid dan rifampicin plus adanya resisten pada obat antituberkulosis lini kedua. Jadi semakin parah, semakin tidak banyak obat atau pilihan terapinya juga semakin sedikit karena sudah resisten terhadap beberapa obat. Nah, kemudian ini adalah mekanisme obat tuberkulosis yang lini pertama ya, yang isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin. Nah, dari kelima obat lini pertama ini ya ada hanya ada satu obat yang dia bersifat bakteriosid ya. Oh, bakteriostatik maaf. Bakteriostatik. Yang lainnya adalah bersifat bakteriosid. Apa itu bakteriosid dan bakteriostatik? Ada yang masih ingat? Bakteriosid apa? Bakteriosida apa? Kalau bakterisida membunuh bakteri, bakteriostatik itu cuma menghambat perkembangbiakannya. Oke. Berarti hanya hanya satu obat yang dia bersifat yang menghambat gitu ya. Menghambat bakteri. Nah, sedangkan keempat obat yang lain itu bersifatnya membunuh. Ya. Untuk penyakit atau untuk bakteri M tuberkulosis ini cukup unik teman-teman. Jadi kenapa kita perlu kombinasi beberapa obat, nggak hanya monoterapi, hanya satu antibiotik gitu ya. Karena ya kalau diberikan hanya satu antibiotik saja atau dua antibiotik saja, itu akan mudah mengalami resistensi. Karena si bakteri M tuberkulosis ini cukup unik gitu ya. Dia itu sangat mudah untuk bisa memanipulasi eh, obat-obat yang diminum kalau tidak secara langsung kuat gitu ya. Makanya kenapa dia untuk terapi tuberkulosis itu banyak obat yang sekali minum itu kombinasinya banyak obat gitu ya. Karena yang pertama itu untuk menurunkan angka resistensi. Ya, kalau kita gunakan hanya satu atau dua kombinasi saja, tingkat resistensinya akan semakin tinggi. Makanya langsung diberikan empat kombinasi obat di fase intensif. Harapannya si bakteri M tuberkulosis ini tidak bisa memanipulasi tadi, memanipulasi sehingga apa namanya angka resistensi itu menurun. Nah, dan yang kedua, kenapa perlu dikombinasi gitu ya? Karena untuk meningkatkan efektivitasnya. Ya, efektivitas dalam artian adalah semakin banyak antibiotik yang digunakan, ya, maka akan semakin kuat si obat tersebut atau antibiotik tersebut untuk dapat membunuh si bakteri M tuberkulosis. Makanya terapi fase intensif itu sangat penting, ya, di fase awal, ya. Sangat penting dalam 2 bulan terakhir untuk menentukan keberhasilan terapi. Karena pada fase intensif tadi merupakan fase di mana terapi itu dikatakan berhasil ketika lebih dari 80% bakteri itu sudah terbunuh. Ya, yang apa namanya dibuktikan atau dihasilkan ya hasil kultur BTA-nya itu negatif. Seperti itu. Ya. Nah, untuk mekanisme kerja nanti teman-teman bisa baca sendiri ya terkait mekanisme kerja tiap masing-masing obat. Ya, ini sudah ada. Yang perlu diperhatikan nih teman-teman adalah efek samping dari tiap obat. Nah, sebagian besar obat antituberkulosis ini memiliki efek samping hepatotoksik. Ya, ini misal fungsi isoniazid nih, efek sampingnya ada ke fungsi hati. Rifampicin juga sama, ada di fungsi hati. Pirazinamid juga sama, menyebabkan hepatotoksik. Nah, sehingga pada pasien dengan gangguan fungsi hati, ya ini perlu diwaspadai, ya perlu dimonitoring, ya sehingga keluarlah nih terapi kondisi khusus. Ya, salah satunya adalah terapi TB dengan gangguan hati. Ya, sebelum ke situ kita bahas dulu terapi TB dengan DM atau diabetes mellitus. Ya, nah ketika pasien TB dengan DM itu yang perlu diperhatikan adalah hati-hati penggunaan etambutol. Ya,
Dan juga hati-hati penggunaan isoniazid. Kenapa? Karena dapat menyebabkan neuropati perifer yang dapat semakin buruk. Nah, pada pasien DM, salah satu komplikasinya, ya, komplikasi dari penyakit DM itu salah satunya adalah eh, diabetik neuropati. Jadi rasa kebas atau rasa kesemutan ya pada beberapa bagian tubuh karena kadar gulanya yang tidak terkontrol. Nah, jika pasien itu sudah mengalami diabetik neuropati ditambah dengan terapi TB menggunakan isoniazid, ya di yang mana isoniazid itu juga dapat menyebabkan kondisi neuropati perifer. Nah, sehingga dapat memperburuk ya kondisi diabetik neuropati yang dialami oleh pasien DM tersebut. Kemudian penggunaan rifampicin mengurangi efektivitas obat oral antidiabetik ya, terutama golongan sulfonylurea. Nah, ini perlu dikonsulkan ke dokter ya. Apabila pasien DM itu menggunakan golongan sulfonylurea dan nanti akan diberikan terapi tuberkulosis yang ada rifampicin, ya, ini perlu dikonsultasikan nih. Perlu nggak nih obat diabetesnya itu diganti golongan lain dulu atau seperti apa? Oke, lanjut ke pasien DM dengan gangguan hati. Nah, pada pasien hepatitis akut, ya, obat antituberkulosis itu ditunda sampai hepatitis akutnya mengalami penyembuhan. Jadi, eh, obat antituberkulosisnya menunggu dulu nih, ditunda sampai hepatitis akutnya membaik dulu dengan melihat dari fungsi hatinya, parameter fungsi hatinya bagus dulu. Ya. Nah, apabila nih tetap mau diberikan, ya, ada ada panduan obat yang dapat diberikan adalah bisa mengurangi obat hepatotoksiknya. Ya, tadi obat hepatotoksik di sini kan ada 3 nih, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Nah, 3 obat ini yang bersifat hepatotoksik. Nah, jadi kita bisa nih mengurangi dulu satu gitu ya. Kan ada 3 obat hepatotoksik ya. 3 obat hepatotoksik. Apa aja tadi? Ada isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Ada isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Nah, ada 3 obat ini kan? Di mana 3 obat ini semuanya merupakan lini pertama nih. Ya, lini pertama pada pengobatan tuberkulosis. Nah, kalau pasien itu tuberkulosis dengan gangguan hati, ya, untuk penggunaan 3 obat secara bersamaan, yang 3 obat hepatotoksik secara bersamaan ini, maka akan memperparah resiko dari gangguan fungsi hatinya. Nah, sehingga bisa dimanipulasi ya, bukan di-adjust gitu ya, atau dimodifikasi dari terapinya. Yang awalnya nih, bila pasien tadi misal dia menggunakan kategori 1 nih, kategori satu tadi kan regimennya 2-HRZE ya, plus 4H3R3. Ya, anggaplah pasien itu kasus baru pada penderita tuberkulosis, sehingga ketika kasus baru terapinya menggunakan regimen kategori 1 yaitu 2-HRZE plus 4H3R3. Nah, tapi pasien juga memiliki gangguan fungsi hati nih, ya, sehingga tidak bisa ketiga obat yang bersifat hepatotoksik yaitu HRZT ini diberikan. Ya, ada tiga cara nih. Yang pertama, hanya diberikan 2 obat yang dia bersifat hepatotoksik, ya, bisa antara H, R, atau Z yang dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan salah satu, maka regimen terapinya sudah tidak pakai ini, ya, sudah tidak pakai ini. Nanti akan berubah, ya. Berubahnya seperti apa? Misal nih, kalau pasien itu menggunakan isoniazid dan rifampicin, ya, dengan catatan berarti
pirazinamid ini dihilangkan atau tidak diberikan, ya, jadi mengurangi salah satu obat hepatotoksik yaitu si pirazinamid, maka regimen terapinya berubah menjadi 9 bulan isoniazid, rifampicin, dan etambutol. Ya, jadi regimennya langsung berubah menjadi 9 bulan. Ya, 9 bulan menggunakan 3 kombinasi obat ini diberikan selama 9 bulan setiap hari. Nah, kemudian yang kedua nih, misal kita hilangkan apa namanya? Ya, yang ini kita hilangkan pirazinamidnya sama ya. Nah, ada dua apa namanya? Dua regimen yang berbeda, yaitu bisa langsung terusan antara 9 bulan RHE atau bisa juga 2 HRES, ya, 2 HRES. Ini pirazinamid dihilangkan. Ya, ada 2 pilihan, misal terusan 9 bulan HRE atau bisa 2 HRZS, yaitu 2 bulan isoniazid, rifampicin, dan etambutol plus streptomycin, ya. Diikuti nanti untuk fase lanjutannya adalah 6 bulan isoniazid plus rifampicin. Ya, jadi regimennya berubah menjadi 2 HRES plus 6 HR. Nah, atau yang ketiga, regimen yang ketiga, apabila di sini yang dihilangkan adalah isoniazidnya, maka terapinya, regimennya berubah menjadi 6 sampai 9 bulan rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Ya, tanpa isoniazid. Nah, jadi nanti dipilih aja mau mana yang mau dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan 2 obat hepatotoksik dari regimen, sehingga hanya menggunakan 1 obat hepatotoksik saja. Ya, antara HRZ ini dihilangkan 2 sehingga masih 1. Nah, yang digunakan di sini adalah si isoniazid. Berarti yang dihilangkan adalah R dan Z-nya ini dihilangkan, tidak dipakai. Sehingga regimen terapinya berubah menjadi 2 SHE atau 2 bulan penggunaan streptomycin, kemudian isoniazid dan etambutol plus 10 HE, ya, yaitu 10 bulan menggunakan isoniazid dan etambutol. Jadi 2 SHE ini adalah fase intensif selama 2 bulan, kemudian 10 bulan ini merupakan fase lanjutan. Jadi terapinya selama 1 tahun atau 12 bulan. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah tanpa ada satupun obat hepatotoksik. Jadi nggak pakai obat yang bersifat hepatotoksik. Ya, jadi nggak memakai HRZ-nya ini dihilangkan semua. Ya, sehingga terapinya, regimen yang berubah menjadi 18 sampai 24 bulan menggunakan SEQ, ya, atau streptomycin, etambutol, dan fluoroquinolone. Tapi durasinya semakin panjang, minimal 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, ini tergantung kondisi pasiennya nih. Bisa nggak nih kondisi pasien dengan gangguan hati itu masih diberikan 2 obat hepatotoksik? Kalau bisa, maka regimennya ada 3 ini. Dipilih salah satu. Nah, kalau tidak memungkinkan, bisa nggak nih dipakai hanya salah satu obat hepatotoksik? Kalau bisa menggunakan regimen yang 2 SHE per 10 HE. Atau bahkan nggak memungkinkan nih pasien gangguan hati udah stadium lanjut, kemudian tuberkulosis, diberikan obat yang bersifat hepatotoksik, itu nggak bisa, maka kita berikan regimen yang tanpa adanya obat hepatotoksik. Nah, regimennya yaitu 18 sampai 24 SEQ. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, untuk materi tuberkulosis, teman-teman, adakah yang masih bingung? Silahkan kita diskusikan.
Amankah, teman-teman? Aman, Kak. Aman ya, oke. Kalau aman, coba kita lanjut untuk pengerjaan soal nomor 3 ya. Pasien perempuan 52 tahun mengalami tuberkulosis dengan diabetes mellitus. Ya, berarti ada komplikasi DM dengan TBC. Nah, setelah dilakukan assessment lanjut, pasien ini mendapatkan beberapa masalah. Di antaranya adalah mengalami neuropati perifer yang semakin memburuk karena pasien mengkonsumsi metformin bersamaan dengan obat anti tuberkulosis yang apa? A, B, C, D, E. Isoniazid. Isoniazid A. Oke, isoniazid ya. Nih. Jadi isoniazid dapat menyebabkan kondisi neuropati perifer yang dapat diperburuk dengan penggunaan isoniazid. Oke, nomor 3 cukup jelas ya. Saya lanjut dulu nomor 4. Pasien laki-laki 32 tahun mengalami tuberkulosis dengan adanya gangguan hepar. Nah, pasien TB dengan gangguan hepar harus mendapatkan penyesuaian dosis obat. Apabila dokter menghendaki terapi obat anti tuberkulosisnya itu tanpa menggunakan obat yang bersifat hepatotoksik sama sekali, nah, kira-kira panduan terapi yang harus digunakan itu yang mana nih? Jadi dokter menghendaki tidak ada obat hepatotoksik sama sekali. A, B, C, D, E. E. Yang E ya. Oke, coba kita cek. Oke, betul ya. Kalau pasien TB dengan gangguan hati ya, yang tidak menggunakan obat yang bersifat hepatotoksik, maka terapinya menjadi 18 sampai 24 SEQ ya. Oke, nomor 4 betul yang E. Kemudian nomor 5, pasien Nyonya U 36 tahun mengalami tuberkulosis di mana pasien tersebut sudah minum 4 bulan. Ya, 4 bulan obat anti tuberkulosis kemudian berhenti karena bosan. Dan ketika diperiksa ternyata BTA atau bakteri tahan asamnya itu positif. Nah, maka tindakan yang harus dilakukan oleh dokter adalah diberikan A, B, C, D, E. Berarti ini pasiennya kategori pasien apa nih teman-teman? Kasus lama atau kasus baru? Lama. Lama. Ya, kasus lama ya, karena yang pertama nih, pasien sudah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis lebih dari 1 bulan. Ya, kemudian yang kedua kasusnya di sini adalah berhenti ya, berhenti minum obat lebih dari 2 hari berturut-turut karena ketika dia sudah masuk ke pengobatan bulan keempat karena bosan dia berhenti sehingga BTA-nya kembali positif ya, pengobatannya belum tuntas. Nah, sehingga pasien masuk ke kasus lama. Ketika pasien itu kasus lama, maka kita berikan obat yang kategori berapa? Dua. Dua. Ya, kategori 2. Regimen kategori 2 yang mana? A, B, C, D, E? A. Yang A, Kak. Oke, yang A ya. Coba kita cek apakah betul. Betul ya. Jadi regimen kategori 2 adalah 2 HRZE S plus 1 RHZE plus 5 RHE. Ini kategori 2 ya. Di mana pasien yang masuk dalam kategori 2 meliputi pasien kambuh, pasien gagal terapi pada pengobatan dengan kategori 1, dan pasien diobati kembali setelah putus berobat. Nah, pasien yang putus berobat ini. Ini H3R3 harusnya ya. H3R3. Oke, teman-teman, untuk tuberkulosis ada yang mau kita diskusikan? Mungkin ada yang masih belum jelas atau seperti apa? Silakan.
Sudah jelas, Kak. Cukup jelas nih. Oke, kita lanjut ke materi infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, karena infeksi berarti pengobatannya memerlukan terapi antibiotik ya. Nah, kita bahas dulu ke prinsip terapi antibiotik itu ada apa aja. Yang pertama ada terapi secara empiris ya, kemudian definitif dan profilaksis. Bedanya apa ya? Kalau secara empiris itu adalah terapi antibiotik yang belum diketahui secara pasti bakteri penyebabnya apa nih. Contoh, misal ada pasien datang ke dokter mengeluhkan pasien itu mengalami diare. Diare setelah di assessment ya, pasien itu mengalami diare mengarah ke diare infeksi ya. Sehingga dokter memberikan terapi antibiotik karena tanda dan gejalanya mengarah ke diare infeksi ya, ada demam ya, eee, fesesnya seperti air cucian beras, ada darahnya dan lain sebagainya ya. Nah, ketika dokter memberikan, terapi antibiotik tadi, ya, itu diberikan secara empiris. Kenapa? Karena pasien belum dilakukan cek kultur bakterinya. Bakteri penyebab diarenya itu sebenarnya bakterinya apa? Belum dicek, ya. Cuma, untuk biar, apa namanya, pasien itu tidak semakin parah kondisinya, maka bisa diberikan terapi antibiotik yang secara empiris, yang pasti adalah antibiotik yang diberikan memiliki spektrum yang luas, ya. Sehingga apa? Sehingga walaupun belum diketahui bakteri penyebabnya apa, ketika diberikan antibiotik spektrum luas, maka dia bisa menghambat ke bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif, ya. Sehingga cakupannya cukup luas, sehingga dapat meredakan gejalanya. Nah, nanti kalau ternyata setelah diberikan antibiotik yang spektrum luas ini belum sembuh juga, maka bisa dilakukan cek kultur bakteri untuk memastikan bakteri penyebab utamanya sih itu apa sih gitu ya. Ketika bakteri penyebabnya sudah diketahui, maka bisa diberikan terapi secara definitif, ya. Di mana definitif ini tadi untuk terapi yang sudah diketahui bakteri penyebabnya apa. Misal penyebab diarenya adalah E. coli. Nah, berarti kalau sudah tahu penyebabnya E. coli, maka pilihlah antibiotik ya dengan spektrum yang lebih sempit atau yang lebih spesifik. Oh, E. coli itu tata laksananya gimana sih? Oh, pakai metronidazole misal atau pakai eh, cotrimoxazole atau yang lain. Jadi lebih selektif, lebih sempit spektrumnya sehingga, pengobatannya lebih spesifik, seperti itu. Ada juga prinsip terapi profilaksis, yaitu untuk terapi pencegahan suatu infeksi. Contoh pada kasus pasien mau melakukan tindakan bedah, misal, operasi sesar, ya mau melahirkan. Nah, sebelum operasi, ya pasien itu pasti diberikan, eee, terapi profilaksis. Salah satunya adalah antibiotik yang digunakan sebagai profilaksis. Contohnya diberikan cefazolin untuk profilaksis, tindakan pembedahan. Jadi biasanya 30 menit sebelum operasi, pasien diberikan cefazolin. Nah, nanti pas operasi cefazolinnya sudah memiliki efek terapi, ketika dilakukan pembedahan ya, dan ada bakteri yang mencoba masuk ya lewat, eee, luka bedah tadi, ya di dalam tubuh sudah ada konsentrasi cefazolin yang siap untuk menghambat ataupun membunuh bakteri yang mencoba menginfeksi luka pasca operasi, ya. Nah, itu prinsip terapi antibiotik. Nah, kemudian mekanisme dari antibiotik itu sendiri. Secara umum ada 4 ini, tapi kalau secara spesifik ada banyak, ya. Nah, teman-teman coba hafalkan ya 4 mekanisme antibiotik ya, karena ini akan sering sekali keluar ya, entah pada soal-soal
eee, pilihan ganda, soal OSCE, soal wawancara, ya, ataupun yang lainnya. Ya, ini sering keluar, ya. Apa saja mekanismenya? Yang pertama, kita punya singkatannya dulu nih. Kita singkat untuk mekanisme antibiotik ini singkatannya adalah disitagogon, ya, disitagogon. Nah, ya, ada di Poolbeck, ya, di Poolbeck, ya. Itu untuk antibiotik yang mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel. Yang menghambat sintesis dinding sel itu ada siapa? Ada Poolbeck. Pol itu untuk golongan polipeptida, ya, contohnya adalah vancomycin, ada bacitracin. Nah, kemudian Beck ini untuk golongan beta laktam. Nah, golongan beta laktam dibagi lagi, ada penisilin, ya, ada cefalosporin, ada monobactam, ada carbapenem, dan lain-lain, ya. Nah, jadi saya ulangi ya, dipolback. Yang menghambat sintesis dinding sel itu ada polipeptida dan beta laktam. Nah, minimal teman-teman hafalin dulu. Ya, nanti tinggal dilanjutin hafalannya. Beta laktam itu ada apa aja? Oh, ada penisilin. Contohnya amoksisilin. Cefalosporin ada apa aja? Oh, ada 4 generasi. Generasi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Oh, monobactam. Oh, carbapenem, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu Si. Si itu menghambat sintesis protein. Ya. Si itu siapa? Oh, ada sitamak. Sitamak. Apa itu? Oh, si tadi menghambat sintesis protein. Ya. T-nya ada apa? Oh, T-nya ada tetrasiklin. A-nya ada apa? Oh, ada aminoglikosida. Ma-nya ada apa? Oh, ada golongan makrolida. K-nya ada apa? Oh, ada klindamisin dan ada chloramfenicol. Nah, ini cukup banyak ya yang menghambat sintesis protein. Jadi ada sitamak yang menghambat sintesis protein, ada T tetrasiklin, A aminoglikosida, Ma makrolida, K klindamisin dan chloramfenicol. Sitamak. Oh, kemudian ada yang menghambat metabolisme dari sel. Siapa? Ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan quinolon. Contohnya adalah asam nalidiksat, kemudian ada asam pipemidat. Nah, ini biasanya untuk pengobatan ISK juga salah satunya. Kemudian yang kedua adalah golongan fluoroquinolon. Contohnya ada ciproflevomoxy, yang belakangnya fluoxacin. Nah, ini adalah golongan fluoroquinolon. Nah,
Kemudian gogon, ya, dia sebagai antagonis folat. Ya. Antagonis folat, contohnya obatnya apa saja yang dia bersifat antagonis folat, ya, yaitu golongan sulfonamida. Golongan sulfonamida contohnya ada apa saja? Oh, ada sulfasalazin, sulfadiazin, kemudian ada sulfamethoxazole plus trimetropin. Nah, ini nama lainnya adalah cotrimoxazole. Ya. Jadi yang golongan sulfonamid itu ada yang sulfa-sulfa ya, sulfasalazin, sulfadiazin, sulfamethoxazole ya. Nah, ini merupakan mekanisme secara umum bagaimana antibiotik itu bisa bekerja membunuh maupun menghambat pertumbuhan dari si bakteri yang ada, gitu ya. Di Sitagogon, di Polbek, Sitamak, ya, Tagogon. Oke, sampai di sini ada yang masih belum mengerti, teman-teman? Untuk mekanisme dari antibiotik itu sendiri? Mengerti, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi ISK ya. Jadi, berikut adalah klasifikasi ISK dan faktor terjadi resiko ISK. Nah, ISK itu terjadi apa namanya? Ada dua jenis ya. Nah, jenisnya itu eh, didasarkan pada letak infeksinya. Nah, ada cistitis ya. Cistitis itu eh, apa namanya, infeksinya itu ada di saluran bawah, ya, saluran kemih biasanya ya. Ya. Dan ada pyelonefritis. Nah, ini ada di eh, saluran atas, ya, bisa di ginjal, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari perbedaan letak infeksinya itu, maka penyebutannya juga klasifikasinya ada dua tadi. Cistitis itu untuk ISK bawah dan pyelonefritis untuk ISK atas. Biasanya seperti itu ya. Nah, gejalanya pun eh, tidak mirip 100% ya. Karena terjadinya apa, letak dari infeksinya itu akan mempengaruhi gejala yang terjadi. Contoh nih, oh, cistitis yang merupakan ISK bagian bawah. Dia mengalami dysuria, urgensi, frekuensi nokturia, ataupun nyeri suprapubik. Ya, jadi berhubungan dengan aliran apa namanya, eh, buang air kecil yang bermasalah. Nah, kemudian sedangkan pyelonefritis yang berada di merupakan ISK bagian atas yang terjadi di ginjal ya, itu gejalanya lebih ke demam, kemudian nyeri panggul, mual muntah, dan kelelahan. Ya, jadi kalau pasien mengalami ketika buang air kecil itu terasa nyeri atau sakit, nah itu kemungkinan dia mengalami cistitis. Ya, kalau ternyata pasien mengalami nyeri panggul, ya, kemudian sampai mual atau muntah, ya, demam, nah itu lebih mengarah ke pyelonefritis, ya. Nah, kemudian ada tiga klasifikasi dari si ISK, ya. Ada uncomplicated ISK, yaitu adanya abnormalitas struktur, jadi ada gangguan pada struktur ataupun fungsi dari saluran kemih, ya, sehingga menyebabkan terganggunya aliran urin. Kemudian ada complicated, ya, adanya lesi pada saluran urin seperti adanya batu,
kemudian penggunaan kateter, hipertrofi prostat, obstruksi atau penurunan neurologi, ya, yang menyebabkan mengganggunya aliran urin. Ya, ada juga recurrent, yaitu dia tidak hamil ya, 2 atau lebih mengalami ISK selama 6 bulan ya, dengan beberapa masalah ya, jadi kambuhan gitu intinya. Nah, itu beberapa kondisi dari ISK ya. Yang penting teman-teman tahu perbedaan dulu ISK atas namanya apa, gejalanya seperti apa, ISK bawah juga sama. Namanya lainnya apa, gejalanya seperti apa ya. Nah, kalau udah bisa membedakan ISK atas dengan bawah, nah nanti tinggal kita ke terapinya nih. Ini menurut Permenkes nomor 28 tahun 2021 ya, terkait terapi dari ISK. Nah, jadi ada ISK sistitis tadi, ISK bagian bawah tanpa demam ya. Nah, biasanya penyebabnya adalah E. coli, Klebsiella pneumoniae ya, di mana untuk sistitis ya yang dia tanpa demam ya, maka untuk first line terapinya bisa diberikan cotrimoxazole nih, oral setiap 12 jam ya dengan dosis 960. First line-nya ini. Kalau second line-nya bisa ciprofloxacin yang oral. Itu pada dewasa ya. Sedangkan pada anak, ciprofloxacin nggak boleh diberikan. Ya bisanya cotrimoxazole. Masih aman lah, masih bisa. Ya. Sedangkan pada hamil, ya tidak semua antibiotik bisa diberikan. Nah, yang aman dan bisa digunakan untuk terapi ISK adalah amoxicillin, amoxiclav, ataupun cefalexin. Nah, jadi kalau pasien mengalami sistitis, tergantung pada kriteria pasiennya itu apa, apakah dewasa normal, ataupun pada anak, atau pada ibu hamil. Nah, tinggal pilih nih, mana first line-nya apa. Kemudian pilonefritis, ya, yang disertai dengan demam dan nyeri panggul, ya. Kalau dewasa itu Cipro, ya, second line-nya ceftriaxone. Kalau anak, cefotaxime first line-nya dan gentamicin. Kalau hamil, yang aman itu adalah ceftriaxone. Tinggal kondisinya seperti apa. Kemudian kalau pilonefritis yang adanya komplikasi, ya, jadi untuk terapi antibiotiknya juga lebih tinggi lagi, ya. First line-nya untuk dewasa itu ampicillin sulbactam. Untuk anak sama, ampicillin sulbactam juga bisa. Second line-nya pun sama, ceftriaxone aman, ya. Untuk ibu hamil juga sama, bisa ampicillin sulbactam sama ceftriaxone. Jadi kalau pilonefritis yang ada komplikasi, anak dewasa maupun ibu hamil, first line-nya adalah ampicillin sulbactam. Nah, ini obat-obatannya teman-teman, nanti bisa teman-teman cek ya secara detail ya. Ini untuk kondisi apabila terjadi tadi cistitis ya, recurrent, dan ini terapinya juga sama. Nah, kemudian kalau terapi khusus ISK pada ibu hamil itu bisa diberikan apa? Ya. Jadi kalau di sini kita bisa cek nih ada 2 tabel ya. Tabel yang kiri ya, ini adalah obat-obat yang bisa diberikan ya pada ibu hamil ya. Yang pertama adalah nitrofuransin, kemudian cefalexin, cotrimoxazole, fosfomycin, amoxicillin, amoxiclav clavulanat. Nah, keenam obat ini bisa diberikan dan aman ya untuk ibu hamil. Ya. Sedangkan eh, tapi ada beberapa kondisi khususnya. Contoh, nitrofuransin bisa diberikan, tapi tidak boleh diberikan untuk semester akhir. Ya, sama dengan trimethoprim atau cotrimoxazole juga sama. Bisa diberikan untuk trimester awal, tapi untuk trimester akhir nggak boleh. Ya. Kemudian kalau sulfonamid, ya ini sama ya, tidak boleh digunakan untuk semester akhir.
Tetrasiklin jelas kontraindikasi, ya. Fluoroquinolone jelas kontraindikasi. Yang paling aman amoksisilin, amoksiklav, fosfomisin. Nah, ini aman, ya. Kalau pada anak, ya, ini perlu di adjust dosisnya, ya, biasanya. Ya, kalau dia mengalami sistitis bisa diberikan amoksiklav, kotri, cefaclor, cefalexin, cefuroxim, nitrofuransin bisa diberikan, ya. Dosisnya nih udah ada keterangannya, ya. Ya, teman-teman, untuk ISK ada yang mau kita diskusikan dulu nggak? Kira-kira. Cukup aman, teman-teman? Kak, permisi Kak, mau nanya. Mhm. Apakah ISK ini sama dengan pneumonia juga, Kak? Beda nggak? Pneumonia itu ke infeksi paru, pernafasan. Kalau ISK saluran kemih. Gitu, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kak, itu yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, efek sampingnya emang kayak apa? Yang mana, Kak? Yang ya yang tidak boleh itu. Yang mana? Kenapa nggak bolehnya di semester akhir dan semester awal itu loh? Yang Yang nitro. nitrofuransin ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau di apa namanya, di tabel bagian kiri ini, ya, sebenarnya nggak dijelasin secara rinci, ya, kalau di sini kenapa kok dia eh, menyebabkan apa. Cuma ada keterangan bahwa kalau untuk trimester akhir itu sebaiknya diganti alternatif yang lain. Nah, cuma nanti coba saya cek, ya, kenapa kok ada apa gitu kan maksudnya. Kalau di sini belum ada, ya, Kak. Kita cek dulu. Ya, di sini belum ada. Nanti coba saya cek kan, ya, Kak, di sumber yang lain, ya. Kenapanya gitu kan. Nanti saya kirim ke grup, ya. Oke ya Kak. Makasih. Oke, Kak. Ada yang lain dulu? Silakan. Mau tanya, Kak. Aman? Ada lagi nggak? Mau tanya, Kak. Oh ya, silakan. Tadi yang ada anak-anak kalau nggak salah itu dia cuma dikasih first line aja. Misalkan first line-nya itu terjadi kegagalan terapi, akan memakai antibiotik apalagi atau penanganannya gimana? Ini, Yang ya, Kak, yang anak, ya, menurut Permenkes ini, ya. ya anak sama yang ibu hamil itu kan cuma dikasih first line aja gitu. Hmm. Oke, kalau yang untuk anak dan ibu hamil ini ada bahasan yang khusus lagi. Kan untuk ibu hamil yang ini, Kak. Nah, kalau untuk anak yang ini lebih rinci lagi nih. Jadi kalau dilihat di tabel 2, regimen terapi ESK pada anak gitu, ya. Ini kalau ini yang pilonefritis, ini yang sistitis. Nah, kalau yang pilonefritis ini lebih ini lagi, lebih apa namanya, lebih rinci lagi. Rincinya sampai apa? Jadi ada apa namanya, kondisi di mana anak usia 0 sampai 6 bulan, nah, mengalami pilonefritis, maka regimennya ini ada yang pertama yang atas, ada yang kedua yang ampicillin ini. Kemudian ada pilonefritis tanpa komplikasi setelah 6 bulan, pengobatannya seperti ini, ya. Jadi kalau apa namanya, terapinya kalau yang ini tadi, yang anak ini kan dia baru apa namanya, secara umum nih. Maksudnya kalau untuk anak misal sistitis, first line-nya cotrimoxazole nih. Tapi kalau di sini di bagian
ISK untuk anak, sistitis ini nggak cuma cotrimoxazole, bisa amoxiclav, cefaclor, cefalexin. Nah, ini dipilih mana yang sekiranya bisa diberikan pada anak tersebut dan tidak kontraindikasi pada kondisinya gitu kan. Jadi kalau tadi di tabel awal tadi first line-nya adalah cotrimoxazole, misal cotrimoxazole nggak bisa atau nggak sembuh gitu ya, bisa diganti amoxiclav atau cefuroxim atau nitrofurancein kayak gitu Kak. Nah, sedangkan kalau pada ibu hamil, sebenarnya kalau ibu hamil sudah pakai apa namanya, pakai eh, tabel ini sudah sesuai ya, karena ke beberapa obat yang ada di sini ya, itu sudah mencakup obat yang aman untuk ibu hamil yang ini. Ya, cuma mungkin ada beberapa tambahan. Ya, kayak misal di sini ada nitrofurancein, kemudian ada fosfomycin yang di sini belum dicantumkan. Ya. Jadi kayak apa namanya? Saling melengkapi Kak antara slide yang awal dengan slide yang khusus ibu hamil ataupun khusus anak. Ya, kalau yang awal tadi emang fokusnya ke first line, ya, biar teman-teman kalau belajar itu tidak terlalu banyak gitu ya. Makanya kita fokuskan untuk minimal tahu first line-nya dulu yang aman untuk ibu hamil yang mana, yang aman untuk anak yang mana. Ya, kalau nanti pengen lebih lanjut tahu detailnya, maka buka di slide yang khusus ibu hamil yang ini atau khusus slide yang pada anak yang ini. Gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Ada lagi teman-teman yang masih bingung? Oke, coba kita kerjakan soal dulu ya, nomor 6. Ada pasien hamil, dia trimester kedua, didiagnosa mengalami ISK. Obat yang paling aman dan efektif sebagai terapi empiris, yaitu yang mana? A, B, C, D, E? Yang mana kira-kira? Hamil, trimester 2, dan kita perlu terapi empiris. Nah, terapi empiris tadi kita perlu spektrumnya yang seperti apa nih? Spektrum yang spesifik atau sempit atau luas? Luas. Ya, kita perlu spektrum yang luas. Kenapa? Karena kita belum tahu nih bakteri penyebab utamanya itu apa. Maka kita coba berikan antibiotik spektrum luas yang harapannya bisa untuk membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang mana nih? A, B, C, D, E? Fosfomycin. Oke, fosfomycin. Nah, coba kita cek dulu dari pilihan A, B, C, D, E ini dari atas ya. Nitrofurancein dia aman nggak untuk ibu hamil? Tidak. Aman atau tidak? Nitrofurancein? Tidak aman untuk semester akhir, Kak. Ya, berarti kalau trimester 2 akhir atau awal atau tengah kira-kira? Tengah. Tengah. Jadi, ya apa namanya, berarti perlu dipertimbangkan ya. Dicek lagi, gitu kan. Oke, kalau ciprofloxacin aman nggak? Aman nggak kira-kira? Tidak ya, kontraindikasi. Doxycycline ini bukan terapi ISK. Bukan terapi ISK ya. Sulfamethoxyzine trimetropin aman nggak? Perlu dicek lagi ya. Kemudian kalau fosfomycin aman nggak? Aman. Coba kita cek ya di sini tadi. Nah, nitrofurancein di sini tidak boleh untuk semester akhir. Ya, semester akhir itu biasanya di trimester 3. Nah, untuk trimester 2 mungkin masih aman ya, kategorinya anggaplah kategori C gitu ya. Jadi bisa diberikan asalkan efek terapinya lebih baik daripada
efek samping yang ditimbulkannya nanti, misal gitu. Nah, kalau yang trimetropin tadi, ya tidak boleh untuk semester awal. Nah, ini semester awal itu berarti trimester 1, ya. Pasien tadi ada di trimester 2. Nah, ini juga mirip dengan si nitrofuransin, ya. Kalau fosfomisin dia aman, ya, aman untuk segala jenis trimester 1 maupun 3 gitu ya. Nah, kemudian apakah fosfomisin ini dia apa namanya bisa digunakan untuk terapi empiris gitu kan. Nah, di sini kita cek ya, pada kehamilan pilihan antibiotik ini harus mempertimbangkan keamanan pada janin. Ya. Fosfomisin adalah pilihan yang aman dan efektif untuk sistitis selama kehamilan. Nah, sedangkan nitrofuransin boleh digunakan kecuali pada trimester 3. Ya. Karena ini resiko hemolisis neonatal. Nah, tadi pertanyaan kakak yang tadi menanyakan kenapa sih nitrofuransin nggak boleh digunakan pada trimester akhir, ya. Jawabannya karena bisa menyebabkan resiko terjadinya hemolisis neonatal, ya. Hemolisis itu apa, teman-teman? Hemolisis adalah pelepasan hemoglobin ya dari komponen intraseluler ya. Nah, ini yang menyebabkan nanti kelainan pada sel darah pada neonatal atau pada bayi yang baru lahir. Nah, sehingga itu beresiko untuk kesehatan ke depannya ya. Sedangkan ciprofloxacin dan doxycycline dia kontraindikasi. Tidak bisa diberikan pada ibu hamil ya. Kemudian sulfamethoxazine dan trimetropin ini juga beresiko pada awal dan akhir kehamilan karena bersifat teratogenik dan resiko kernicterus. Ya, kenapa tadi ada peringatan ya bahwa nitrofuransin tidak boleh pada trimester akhir karena menyebabkan hemolisis neonatal. Sedangkan pada sulfamethoxazole dan trimetropin itu tidak boleh diberikan pada trimester awal maupun akhir karena bersifat teratogenik ini. Jadi yang paling aman untuk soal nomor 6 adalah yang fosfomisin. Oke, teman-teman. Nomor 6 cukup aman atau ada yang mau kita diskusikan? Aman ya? Aman, Oke, Kak. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 7. Ada seorang wanita 26 tahun datang dengan keluhan nyeri buang air kecil, kemudian demam. Nah, kalau ada gejala demam, berarti lebih mengarah ke pyelonefritis atau ISK bagian atas, ya. Dan nyeri pinggang. Nah, didiagnosa mengalami pyelonefritis akut. Kemudian terapi antibiotik empiris yang paling sesuai secara oral itu yang mana? Kalau ini nggak ada kondisi khusus, hanya wanita dewasa biasa ya. Kira-kira mana yang digunakan sebagai terapi empiris pada kondisi pyelonefritis yang diberikan secara oral? A, B, C, D, E? Amoksisilin. Oke, amoksisilin. Ada yang selain amoksisilin? Ciprofloxacin. Ada yang ciprofloxacin. Oke, ada yang lain? Oke, coba kita cek ya. Mana sih yang bisa digunakan sebagai antibiotik empiris pada terapi pyelonefritis? Nih, pada pyelonefritis akut, antibiotik empiris itu harus mencakup bakteri gram positif maupun negatif. Ya, jadi dia spektrumnya luas. Nah, terutama E. coli dan memiliki penetrasi jaringan ginjal yang baik. Nah, golongan fluoroquinolone seperti Cipro adalah pilihan utama untuk terapi oral. Ya. Sedangkan nitrofuransin dan fosfomisin tidak digunakan karena penetrasi
jaringannya yang buruk. Ya. Oke, jadi jawabannya betul yang cipro ya, bukan amoksisilin. Nah, coba kita flashback lagi mundur ke materi yang ini tadi. Ya, pyelonephritis. Ya, first line-nya itu adalah ciprofloxacin. Ya, karena apa? Spektrumnya dia luas, kemudian memiliki penetrasi ke jaringan ginjal yang bagus. Ya, jadi sesuai ini ya, first line. Oke, nomor 7, apakah cukup aman teman-teman? Aman. Aman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ada seorang perempuan 34 tahun berobat ke dokter karena ISK yang dialami semakin memburuk nih. Dokter memberikan terapi fosfomisin. Nah, yang menjadi pertanyaan, fosfomisin digunakan dalam pengobatan ISK dengan mekanismenya bagaimana? A, B, C, D, E? C, Kak. Menghambat enzim reaksi. Fosfomisin ini dia golongan apa nih, teman-teman? Golongan apa sih? Antibiotik yang apa? Atau dia berdiri golongan sendiri? Apa? Jadi kalau fosfomisin ini dia golongan sendiri ya. Antibiotik golongan antibiotik fosfonat. Golongan apa? Ada yang tahu? Nah, dia ini emang khusus ya, khusus untuk ISK. Nah, ISK. Jadi kayak eh dia ini khusus untuk penyakit ISK. Nggak semuanya penyakit bisa diobati dengan si fosfomisin ini. Ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Ini. Jadi si fosfomisin ini bekerja dengan menghambat enzim yang namanya enolpyruvil transferase atau MURA yang penting dalam pembentukan dinding sel bakteri. Nah, secara mekanisme dia ini menghambat sintesis dinding sel ya. Digunakan dalam satu dosis oral untuk ISK yang tidak berkomplikasi. Jadi dia biasanya bentuknya saset ya, serbuk gitu. Jadi satu wadah itu hanya satu saset yang diminum sekali minum biasanya. Khusus untuk ini apa namanya? ISK. Oke, teman-teman jawabannya betul yang C. Untuk materi ISK ada yang masih perlu kita diskusikan dulu nggak? Aman ya? Oke. Kalau aman kita bahas untuk materi terakhir yaitu tentang skabies ya. Nah, skabies ini biasanya dikenal juga dengan secara umum ya penyakit pondok biasanya gitu ya. Jadi skabies itu apa? Ya, skabies ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh s- sarkop sarkoptes ya, SKBI ya. Nah, gejalanya adalah rasa gatal dan intens ya. Penularannya adalah skin to skin ya. Jadi kontak langsung ya, baju, spray dan lain-lain. Ya, karena ini disebabkan oleh kutu ya. Faktor resikonya tanda dan gejalanya adalah pruritus, eritema, popula ya, gatal semakin parah terutama pada malam hari. Nah, ini ciri khasnya nih, gatal pada malam hari ya.
Kemudian gatal akan bertambah parah setelah terapi, ya, yang mana biasanya diberikan kortikosteroid dan atau antihistamin. Nah, aplikasi pada kulit kering sebelum tidur dan jangan dioleskan setelah mandi air panas. Kutu dapat hidup selama sehari. Jadi, mencuci spray baju pada suhu 50 derajat Celcius akan membunuh si kutu tersebut. Nah, secara umum skabies seperti itu ya, disebabkan oleh kutu dan gatalnya itu utamanya pada malam hari. Ya, kalau pada pagi dan siang itu tidak terlalu gitu ya. Nah, kemudian untuk ini terapinya ya, biasanya pertama atau first line-nya itu kita gunakan terapi secara topikal dulu ya, secara oles menggunakan permethrin ya 5%. Contoh ininya, contoh nama dagangnya adalah Scabimed. Nah, kemudian yang perlu diberikan pengertian atau berikan konseling pada pasien yang akan menggunakan terapi topikal permethrin itu kita jelaskan bahwa penggunaannya adalah dioleskan pada seluruh tubuh, ya, bukan hanya pada bagian yang gatal aja, seluruh tubuh. Kenapa? Karena kalau kita oleskan pada bagian yang gatal aja, kutunya itu kan dia makhluk hidup nih, dia bisa pindah. Misal pada tangan kanan gitu ya, tangan kanan dioleskan, krimnya itu ya, nanti kutunya itu bisa pindah ya, dari tangan kanan yang dioleskan krim, pindah ke tangan kiri yang belum nggak ada krimnya. Nah, dia akan, menyebabkan rasa gatal pindah ke bagian tangan kiri, misal seperti itu. Nah, di mana seluruh tubuh dan dibiarkan selama 8 sampai 12 jam. Ya, jadi bisa diberikan pada malam hari, dioleskan ke seluruh tubuh, dipakai tidur gitu ya, besok paginya tinggal mandi. Ya. Selain itu melation ya, itu juga bisa. Sama ya, dioleskan seluruh badan ya, dan dibiarkan 24 jam kalau ini. Nah, ini first line-nya ya. First line-nya menggunakan terapi topikal ya. Oke. Nah, nanti lanjutannya ini ya, kalau terapi topikal ini apa namanya tidak berhasil, maka ada alternatifnya biasanya. Alternatifnya itu menggunakan terapi sistemik. Ya, sistemik. Ya. Nah, terapinya apa? Kita bahas di soal ini ya. Soal ini. Soal nomor 9. Pasien sedang mengalami skabies dan kondisinya semakin buruk sehingga dokter mempertimbangkan terapi sistemik menggunakan obat yang namanya ivermectin. Nah, ivermectin ini adalah obat anti apa namanya, anti kutu ya. Di mana ivermectin ini digunakan dalam terapi skabies dengan cara bagaimana nih? A, B, C, D, E. Ah, Ya, Diminum ingat, A. terapi sistemik berarti yang mana? diminum 1 kali dosis 2 Oke, yang A ya. Nah, kata-kata sistemik berarti itu harus bisa masuk ke dalam tubuh ya. Misal nih kita yang A diminum 1 kali, berarti kan secara oral ya. Secara oral dia bisa secara sistemik nggak bekerjanya? Oke, bisa ya. Kemudian diteteskan ke kulit yang terinfeksi. Nah, ini secara topikal. Kalau topikal dia kurang bisa masuk ke dalam tubuh. Dihirup dalam bentuk aerosol. Bisa sistemik nggak? Bisa, tapi yang dihirup ini bukan ivermectin ya. Dioleskan dalam bentuk salep, ini topikal. Ya, ini juga tidak ya. Disuntikkan secara subkutan mungkin bisa, tapi ini bukan ivermectin itu bukan disuntikkan. Jadi ini ya, ivermectin adalah agen antiparasit oral. Jadi pemberiannya secara oral yang efektif untuk skabies tipe berat ya. Jadi skabies yang sudah parah ya. Jadi first line-nya skabies tadi kan eh, terapi topikal ya menggunakan permethrin. Kalau terapi topikal nggak bisa, kondisinya semakin parah, baru diberikan terapi secara oral menggunakan ivermectin ya.
terutama jika skabies berat, kemudian krustosa, atau tidak merespon menggunakan permetrin, maka baru diberikan ivermectin. Dosis lazim dari ivermectin itu adalah 200 mikrogram per kilo, ya, dan diulangi 7-14 hari. Jadi cukup seminggu sekali aja. Jadi nomor 9 jawabannya benar yang A. Oke, saya lanjut dulu untuk nomor 10 sekalian ya. Di mana seorang anak T usia 12 tahun datang ke dokter yang ditemani ibunya. Pasien tersebut adalah siswa boarding school yang dipulangkan karena mengalami skabies. Dokter mempertimbangkan terapi sistemik untuk anak tersebut, berarti menggunakan ivermectin tadi ya. Nah, berikut ini adalah tanda umum skabies yang dapat menunjukkan perlunya terapi sistemik yang menggunakan ivermectin tadi. Kecuali, nah, kira-kira tanda umum yang tidak termasuk dalam kondisi skabies yang perlu diterapi dengan ivermectin itu yang mana nih? E. Oke, yang E. Harusnya apa? Gatalnya pada Kan pada malam hari ya, Malam Kak? hari. pada malam hari ya, bukan siang. Oke, ya. Jadi skabies ditandai dengan gatal hebat, terutama malam hari. Ya, jika tidak merespon dengan topikal menggunakan permetrin tadi, bisa berkembang menjadi skabies berat, yaitu krustosa. Jadi kalau lesi seluruh tubuh bisa, gagal terapi topikal menggunakan permetrin tadi juga bisa. Skabies krustosa juga bisa, infeksi sekunder juga bisa karena rasa gatal itu kan biasanya akan direspon dengan kita garuk gitu ya. Nah, kalau sampai lecet itu bisa menyebabkan infeksi sekunder. Oke, teman-teman. Soal nomor 1 sampai 10 untuk sesi yang kedua, adakah yang mau kita diskusikan dulu? Silakan.